Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang gelap-gelap, mungkin sedang main HP atau nge-games. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya dia mulai ngantuk ini, belum ya? Coba sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang terhormat pada malam hari ini yang menjadi tuan rumah Ashabul Bait dari PDM, Bapak Wibowo Aji Santoso, yang mudah-mudahan senantiasa dianugerahkan kekuatan oleh Allah untuk membawa umat, khususnya Muhammadiyah, di Sukoharjo. Yang kedua, juga seluruh ortom-ortom yang hadir di bawah Muhammadiyah, di bawah PDM sampai kepada tingkat ranting, dan khususnya sebelah kiri kanan saya juga ada Kokam. Mana Kokam? Kokam Allahu Akbar. Sekali lagi Kokam Allahu Akbar. Dengar-dengar jumlahnya 300 di sini ya? 400? 400 ribu atau 400 rupiah? Bercanda. Basisnya Kokam di seluruh Indonesia di sini. Masya Allah. Juga yang saya hormati Bapak Camat Polokarto, Bapak Heri Mulyadi, dan juga yang terhormat Bapak Kuatli Al-Katiri sebagai Wakil Ketua DPRD dari fraksi PKS, berikut semua timnya. Begitu juga yang saya hormati dari Bapak-Bapak di Babinsa, ada Bapak Kapolsek dan jajarannya, dan ada juga Pak Dan Ramil beserta jajarannya. Dan yang tak lupa juga yang saya cintai semua yang hadir jamaah di sini, warga Muhammadiyah di Belimbing, yang mudah-mudahan menjadi tuan rumah yang baik untuk kehadiran semua tamu yang datang ke sini insya Allah. Siap berkorban untuk tamunya, siap berbagi untuk tamunya, dan siap menyukseskan muktamar Muhammadiyah kita. Tadi Pak Ketua PDM bilang, kalau bilang Muhammadiyah Aisyah, jawabnya apa? Memajukan. Kalau bilang muktamar, mencerahkan. Kalau bilang Jawa Tengah, coba tes, masih ingat gak? Coba Muhammadiyah Aisyah, memajukan. Muktamar, Jawa Tengah, menggembirakan. Jadi kalau menggembirakan semuanya wajib senyum dulu. Senyum dulu 15 detik. Orang yang senyum itu seperti orang pakai parfum. Kalau nggak senyum berarti bau ketek ya. Kalau orang pakai parfum dirinya senang nggak menciumnya? Orang-orang di sekelilingnya bahagia enggak? Begitulah orang-orang yang senyum. Senyum dulu kalau ingin menggembirakan Jawa Tengah. Senyum yang lebar bagaimana? Berapa ukurannya? Baik. Memajukan bangsa dan mencerahkan semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Seluruh warga Muhammadiyah di Belimbing yang saya cintai karena Allah,
Bangga saya pada Muhammadiyah. Yang terakhir ini punya program tiada hari tanpa peresmian. Gedung-gedung pendidikan, gedung-gedung dakwah, gedung-gedung sosial, dan gedung-gedung apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan Muhammadiyah mengeluarkan itu semua dari amal saleh kantongnya sendiri. Allahu Akbar. Sehingga para pengurus pusat disibukkan peresmian demi peresmian, pembangunan demi pembangunan, dan uangnya enggak habis-habis. Allahu Akbar. Sehingga Muhammadiyah tetap tegak lehernya, tetap mulia hidupnya, dan tidak akan pernah berhenti memajukan bangsa dan mencerahkan semesta. Dan yang sebentar lagi akan kita lihat perhelatannya. Sebuah pertemuan yang membuat seluruh Indonesia akan melihat bagaimana derap langkah Muhammadiyah lebih 100 tahun terus membangun bangsa dan tidak pernah berhenti, dan sampai kapanpun. Yang paling jelas warga Muhammadiyah bukanlah warga yang suka baperan. Kalau nggak disumbang marah-marah, betul? Kalau nggak dibantu marah-marah, betul? Karena orang-orang Muhammadiyah suka berinfak, suka bersedekah, dan karena rajin bekerja keras. Allahu Akbar. Dunia sekarang insya Allah membutuhkan Muhammadiyah dan membutuhkan Indonesia. Percaya nggak? Kayaknya nggak percaya nih. Percaya nggak kira-kira? Ke depan akan dan sedang berlangsung krisis pangan. Lalu dilanjutkan dengan sekarang juga sedang berlangsung krisis energi. Dan sekarang juga sedang berlangsung krisis ekonomi global. Ini yang sedang dirasakan oleh dunia pada saat ini. Sehingga menjadi tantangan kita semua jika ingin memajukan bangsa dan mencerahkan dunia. Saya mau tanya ibu-ibu, harga telur berapa sekarang? Hah? 26. Sebelumnya berapa? 25, naik 1.000. Pak, harga daging berapa? Yang belanja ibu. Tapi karena Bapak tidak tahu perkembangan perekonomian dunia, suka marah-marah bilang ibu-ibu boros, benar nggak? Bapak-bapak tahu nggak kesalahannya bapak-bapak di hadapan ibu-ibu? Kita dengar ya, kita dengar. Bu, bapak-bapak itu egois. Benar atau salah? Benar katanya. Bapak-bapak egois, benar atau salah? Yang jawab jauh, kayaknya gadis-gadis yang jawab ya. Yang di depan saya nggak berani jawab. Itu nomor 1. Kesalahan bapak-bapak yang kedua tahu nggak Pak di hadapan ibu-ibu? Bapak-bapak pelit, benar atau salah? Kok ini banyak santri yang jawab ini? Seluruh santri dan santriwati, Imam Syuhodo yang saya cintai, takbir, takbir. Siapkah kalian menjadi intelektual muda? Siapkah kalian akan menjadi ulama esok hari? Siapkah begadang belajar dan sholat? Sholat malam sampai khatam Quran? Benar. Siapkah nanti sholat tahajudnya Al-Baqarah selesai? Kalau ingin jadi ilmuwan yang hebat, bikin target. Sholat malam, khatam Quran, terserah 10 hari kah, 20 hari kah. Insya Allah anak-anakku seluruh santri dan santriwati Imam Syuhodo insya Allah akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin umat masa depan. Siap? Coba berdiri semuanya, seluruh santri dan santriwati, saya mau lihat. Mana pesantren Imam Syuhodo yang telah mewarnai kampung kita? Berdiri, 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 berdiri. Yang ikhwannya mana berdiri?
Yang ikhwannya mana berdiri? Oh, yang pakai baju ini pegawai pabrik ya? Karena gak ada yang berdiri, kalau dia santri pasti berdiri. Yang santri berdiri. Berdiri. Mantap. Yang santriwati berdiri. Wah, ini pegawai pasar ini Pak ini. Hah? Pegawai pabrik ya? Kalau santriwati berdiri. Ayo berdiri. Baik. Sekali lagi takbir, Allahu Akbar. Lagi Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, duduk lagi anak-anakku. Ke depan kita akan menghadapi krisis. Dan hari ini pun sudah terasa. Bahan pangan, bapak-bapak, jangan marah-marah sama ibu ya. Kok baru saja dikasih uang kemarin sudah habis lagi? Pak, barang-barang pangan sekarang naik 33%. BBM juga banyak antrian di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Saya baru pulang semalam dari Sulawesi Tengah, khususnya di tempat yang sangat kaya raya dengan tambangnya saat ini, sering mati lampu dan juga antrian BBM-nya tuh sampai malam dan kadang ditinggalkan sampai pagi. Kalau masyarakat di sini BBM-nya antri panjang atau tidak? Bilang alhamdulillah. 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 Baik. Saya yakin kalaupun dunia mengembargo Indonesia dengan tanahnya yang subur, lautnya yang luas, dan orang-orang yang cinta persatuan, cinta kedamaian, dan siap akan memajukan Indonesia. Kira-kira kalau diembargo Indonesia dicegat sana sini, bakal kelaparan atau tidak? Tidak. Sawahnya luas atau tidak? Petaninya ada atau tidak? Anak mudanya mau bertani atau tidak? Nah, ini masalahnya. Sekarang ada penurunan. Banyak anak-anak muda sudah tidak mau bertani lagi. Betul Pak? 61%. Petani kita sekarang umurnya umur 50 sampai 60 tahun ke atas. Saya punya data cukup untuk ini. Dan menuju 2025 diperkirakan cuma tinggal 6 juta petani di Indonesia sebab anak muda tidak mau menjadi petani di Indonesia. Tentu dengan semua masalahnya. Tapi pada malam hari ini saya ingin tanya, apa yang akan kita makan, kita tanam sendiri atau kita impor? Mau tanam sendiri atau mau mengimpor? Mulai sekarang, anak-anakku sekalian, wahai anak muda, terutama dari santri dan santriwati Imam Syuhodo, siapkan lahan yang luas dan siap bercocok tanam. Baik, nanti saya akan ceritakan. Mungkin sekarang masih penyegaran dulu di muka. Harga gas di Eropa itu sudah 10 kali lipat. Kita masih bersyukur BBM kita belum terlalu seperti mereka. Bahkan beberapa negara mulai tidak mau mengekspor lagi. Terutama krisis pangan belakangan ini setelah perang antara Rusia dan Ukraina. Dua negara ini merupakan produsen biji-bijian di dunia ini. Dan imbasnya sampai ke Indonesia. Tapi alhamdulillah negeri ini masih kaya raya. Selama manusianya, manusia Indonesianya menjalankan amanah undang-undang dasarnya. Saya tadi membaca alinea kedua di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa pesan para pendiri bangsa terhadap negara ini? Saya baca ya. Di alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang satu, merdeka, bersatu, berdaulat,
adil, dan makmur. Coba ulangi ya. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan 5. Coba kita sebutkan apa cita-cita pendiri bangsa terhadap negara Indonesia yang pertama apa? Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Allahu Akbar. Itulah cita-cita para pendiri bangsa. Jika ingin menjadi bagian yang memajukan bangsa ini, penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Karena Indonesia pernah mengalaminya dan sangat menyakitkan. Dan hari ini kita juga berkewajiban untuk menghapuskan berbagai macam bentuk penjajahan di muka bumi karena tidak sesuai dengan apa? Pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tapi penjajahan hari ini beda bentuknya. Bukan dengan bedil. Penjajahan hari ini dengan otak. Dimasuki juga lewat ekonomi terutama pada hari ini. Karenanya kalau kita tidak menggunakan pikiran kita, kalau kita tidak senantiasa belajar dan menuntut ilmu, mau nggak Indonesia dijajah untuk yang kedua kalinya? Mau nggak Indonesia dijajah untuk yang kedua kalinya? Mau nggak Indonesia dijajah untuk yang kedua kalinya? Siap memajukan bangsa Indonesia? Kalau siap, maka kita jalankan amanat Undang-Undang Dasar ini. Yang merdeka dan bersatu, itu nomor 1. Kalau kita sudah pecah belah, terutama tahun-tahun politik belakangan ini, ya, ini saya yakin kalau orang Belimbing ini alirannya rada-rada begitulah gitu ya. Sudahlah lupakan. Saya juga keliling Indonesia lewat pemilu yang kemarin, yang kalah marah atau tidak? Yang menang kecewa apa enggak? Ya sudahlah. Dulu di Madinah, orang-orang Arab itu selalu dipecah belah. Siapa yang tahu santriwatiku? Suku apakah di Arab yang dulu suka dipecah belah oleh 2 suku Yahudi? Aus dan Khazraj. Suku Yahudinya apa namanya? Bani Nadir dan Bani Quraidah. Terus menerus diadu domba. Kenapa harus diadu domba Muslim ini? Sebab kalau mereka bersatu membahayakan mereka. Kalau mereka bersatu, mereka akan kuat dan Yahudi ini tidak akan pernah bisa berkuasa lagi. Maka diturunkanlah ayat khusus untuk itu. Dan dibocorkan semua rahasia-rahasia Yahudi di situ. Yang tidak akan pernah berhenti untuk memecah belah masyarakat Madinah. Berdasarkan itu kemudian pendiri bangsa mengatakan Indonesia harus menjadi negara yang merdeka, bersatu. Tidak mungkin kita bisa berdaulat kalau kita tidak bersatu dulu. Antara masyarakat Muslim dengan pemerintah siap bersatu? Antara Muslim di Belimbing dengan aparat siap bersatu? Antara Muhammadiyah dengan aparat siap bersatu? Mau diadu domba? Sampai kapan mau diadu terus? Allahu Akbar. Ketika pembukaan Undang-Undang Dasar dimulai dengan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat. Sekarang ini, perang ekonominya itu perang intelijen, wahai anak-anakku. Anak-anak muda. Yang datang ke Indonesia ini, yang menjadi investor itu bukanlah semata-mata pengusaha. Mereka ini adalah intelijen-intelijen yang dibiayai oleh negara besar. Yang sudah disusun sedemikian rupa perang ekonominya. Dibiayai dengan dana besar. Kalau saya menyebutkan satu persatu perusahaan dan negara serta angkanya, ujungnya cuma marah-marah. Setelah marah, nggak bisa berbuat apa-apa juga. Kenapa? Karena kondisi kita sedang bersatu, sedang pecah belah.
Saya tanya secara jujur, Indonesia ini saat ini sedang bersatu atau terpecah belah? Kalau terpecah belah bisa berdaulat atau tidak? Jadi mau terus berpecah belah atau ingin bersatu? Ingin berpecah belah terus atau ingin bersatu? Tetapi ada yang tidak ingin bersatu. Dan dikondisikan agar tidak pernah bisa bersatu. Bagaimana mungkin pengusaha kita bisa bertarung dengan mereka yang datang didukung oleh negara mereka dengan terstruktur? Kita terseok-seok, belum lagi peraturan dan keberpihakan, baik secara regulasi maupun secara permodalan, berat rasanya. Kalau kita tidak bersatu, negara tidak memikirkan rakyat, rakyat juga tidak memikirkan negara, masing-masing memikirkan perut dan kantongnya sendiri. Apakah Indonesia bisa menjadi negara berdaulat? Tidak mungkin. Apakah keadilan dan kemakmuran akan tercapai? Tidak mungkin. Saya tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap berdaulat? Ingin adil dan makmur? Maka rumusnya, jadikan Indonesia negara yang merdeka. Merdeka jiwanya, merdeka badannya, merdeka tanah dan airnya. Dan itu harus dimulai dengan pribadi-pribadi yang merdeka imannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita semua dalam soal memajukan bangsa. Surat Al-Hujurat mengajarkan kepada kita bahwa yang paling mulia di antara kita dalam rangka memajukan bangsa ini bukanlah berlomba-lomba menjadi yang paling banyak uangnya, yang paling banyak kekuasaannya, sehingga menjadi preman dan bikinlah konsorsium 303. Yang Allah sendiri yang memecahkannya, karena Allah menginginkan kebaikan kepada negeri ini. Alhamdulillah, siap bersatu, siap berdaulat. Mau dipecah belah lagi? Allah berpesan, Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Bagi siapa saja, khususnya masyarakat Muhammadiyah yang ingin memajukan bangsa, pegang-pegang betul-betul ini surat Al-Hujurat. Ayat berapa? Santriwati? Ayat berapa? Yang ikhwan, ayat berapa surat Al-Hujurat yang saya bacakan tadi? Nah loh. Ayat berapa tadi? Coba lagi akhwat, ayat berapa? Oh, kompak akhwatnya, ikhwannya. Ayat berapa ya ikhwan? Biarin dilihatin sama ustadz sama kiainya di sini. Tadi saya duduk sama kiainya dan ada wakil direkturnya di sini. Kalian mempermalukan saya di hadapan Ustadz Bakhtiar Nasir. Karena nggak tahu ayat berapa. Mau memuliakan pesantrennya atau menghinakan pesantrennya? Tadi saya baca ayat berapa yang ikhwan? Mantap. Baik. Memajukan bangsa ini, lihat. Di mana manusia Indonesia sekarang telah menuhankan uang dan kekuasaan. Dari masa ke masa. Kemusyrikan itu selalu bermetamorfosa dengan caranya. Sebagaimana proses pemecah belahan bangsa juga terus berputar. Tapi dengan pengalaman, dengan ilmu, dengan kesadaran, insya Allah kita tidak ingin lagi dipecah belah, kita tidak ingin lagi menjadi negara yang rapuh. Kita harus menjadi negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat untuk mencapai adil dan makmur. Bagaimana caranya? Laksanakan inna akramakum indallahi atqakum. Setiap kita harus berlomba-lomba. Pejabatnya, eksekutifnya, legislatifnya, yudikatifnya, pengusahanya,
rakyatnya, semua elemen bangsa, mari kita amalkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan khususnya buat Islam dan buat umat Islam di Indonesia. Kata kuncinya satu, kita tidak akan pernah diadu domba lagi, kita santai saja seperti warga Muhammadiyah di Belimbing ini, santai saja. Insya Allah bangsa ini dengan identitasnya, dengan semua serangan terhadap identitas kita, kita tidak akan pernah rela melepaskan identitas kita sebagai seorang muslim, betul? Karena kita sudah punya prinsip. Setiap sholat Jumat selalu ditekankan, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tekanannya itu semua agar kita menjadi inna akramakum indallahi atqakum. Penjelasannya kira-kira begini. Memang sekarang ini banyak yang memainkan serangan-serangan kata-kata politik identitas. Saya taruh di kantong dulu itu. Sebab ini istilah orang-orang cengeng. Ini istilah orang-orang yang takut kalah. Ini istilah orang-orang baper sebetulnya. Coba lihat. Para laki setiap khutbah Jumat diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang total, dengan takwa yang 100%, dengan takwa yang murni dan tidak bercampur. Dan ingat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati dan kamu belum berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah identitas keislaman kita, yang ingin bertakwa dengan takwa yang sesungguhnya. Yang Ibnu Abbas mengatakan secara ringkas, orang bertakwa itu seperti apa kepada Allah? Allah itu yuta wala yu'sa. Allah itu tempatnya ditaati, bukan dihianati, dimaksiati. Yuskar wala yukfar. Orang bertakwa itu faham betul bahwa Allah tempatnya untuk disyukuri, tidak boleh dikufuri. Itu takwa yang sesungguhnya. Yudhkar wala yunsa. Allah itu tempatnya untuk diingat dan tidak boleh dilupakan. 3 prinsip ini menjadi identitas orang muslim dalam kehidupannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Prinsip itu dipegang sampai mati. Karenanya jangan berikan yang sisa untuk Islam. Berislamlah sampai mati dan matilah membawa Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi ikuti saya. Jangan berikan yang sisa untuk Islam. Masih lembek. Jangan berikan yang sisa untuk Islam. Berislamlah sampai mati. Matilah membawa Islam. Ini identitas kita. Allahu Akbar. Ini identitas kita. Inilah inna akramakum indallahi atqakum. Tapi bukan berarti tidak toleran. Ini banyak yang salah. Ya. Kita ini di Muhammadiyah meyakini negara kita ini adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika, beragam sukunya, bangsanya, sebagaimana digambarkan di surat Al-Hujurat tadi. Kita harus saling mengenal satu sama lain. Perbedaan tidak akan mungkin bisa kita hindari. Ya, tetapi benang merah harus jelas. Jangan dicampur adukan. Lakum dinukum. Jadi dalam bab muamalah, dalam persoalan muamalah, kita harus bekerja sama dan halal berjual beli dengan mereka. Bahkan makanan ahlul kitab halal buat kita. Makanan kita juga halal buat ahlul kitab. Dan Indonesia ini negara dengan beragam agama. Mari kita teruskan budaya para pendiri bangsa yang senang dengan bertoleransi, yang bahagia
hidup berdampingan dan damai sesama yang berbeda agama. Siap? Siap saling tolong menolong sesama beda agama? Siap membawa kedamaian untuk yang beda agama? Inilah umat Rasulullah SAW. Cuma kalau belum tahu seringkali bawaannya marah. Apalagi kalau yang menyampaikan Ustadz Bakhtiar tadi suka salah fahami. Karenanya saya beri tekanan bahwa insya Allah kalau umat Islam senantiasa bertoleransi dengan yang lain tapi tidak mencampur adukan antara akidah dengan muamalah. Dan kita juga tidak ingin disesatkan toleransi dalam urusan akidah. Kalau akidah sudah dicampur adukan, kacau tidak? Kalau akidahnya sudah dicampur adukan, kacau atau tidak? Udah kehilangan identitas. Tidak ada lagi yang namanya inna akramakum indallahi atqakum. Baik, kembali. Ke depan, apa yang harus kita lakukan dalam rangka mencerahkan semesta? Saya ingin cerita dulu apa yang terjadi di geopolitik global saat ini. Agar umat Islam tidak baper, agar umat Islam tidak kehilangan arah. Saya cerita. Dari 1982 sampai tahun ini 2022. Coba, dari tahun 82 sampai 2022 berapa tahun? Halo? Berapa tahun? 40 tahun. Kenapa saya ambil tahun 82? Kita lihat. Sampai terjadinya perang antara Rusia dengan Ukraina. Bismillahirrahmanirrahim. Umat Islam, alhamdulillah, rahmat Allah sangat besar turun kepada kita dan kepada bangsa kita saat ini. Saya ingin katakan ke depan, ini bukan kecap yang saya sampaikan ini. Saya yakin dengan apa yang saya katakan. Insya Allah, ke depan ini 10-20 tahun yang akan datang, insya Allah Indonesia kalau kita jaga perdamaiannya ya, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, insya Allah Indonesia akan menjadi penyangga pangan dan energi dunia. Allahu Akbar. Bukan cuma negaranya sendiri, tapi pertanyaannya, pemuda-pemuda siap menjadi petani-petani Gen Z dan milenial? Nah, loh. Siap menjadi petani-petani Gen Z dan milenial? Siap Ustadz, tapi pakai stick. Seperti orang Jepang Ustadz. Menabur benihnya nggak lagi satu-satu, becek-becek, tapi sudah pakai drone. Siap menanam benih pakai drone? Bisa nggak mengoperate drone? Sayang. Senjata terhebat sekarang itu sebetulnya drone. Seandainya dulu tidak kita hancurkan pabrik pesawat terbang kita, tidak kita sia-siakan aset bangsa ini yang bisa bikin senjata sendiri, bisa bikin kapal sendiri, bisa bikin pesawat sendiri, Indonesia sudah menjadi negara maju. Tapi yang lalu biarlah berlalu. Siap membangun Indonesia ke depan? Caranya begini, perhatikan baik-baik. Cara berpikirnya dulu. Saya mau tanya, dibanding negara-negara Timur Tengah, Indonesia lebih susah atau lebih bahagia? Saya bacain dulu. Insya Allah ke depan, Indonesia bukan menjadi penyangga energi bagi dunia, penyangga pangan bagi dunia. Insya Allah paru-paru dunia yang berada di Indonesia, bisnis CO2 di udara, bahkan geotermal di dalam perut bumi Indonesia, dunia sangat iri. Dan ini banyak sekali. Sampai kepada rare earth, noble metal, logam-logam mulia yang paling dibutuhkan oleh senjata-senjata hebat di muka bumi, ada semuanya di Indonesia. Allahu Akbar. Tapi pakai ilmu, bukan pakai demo terus. Pakai apa? Untuk dapat ilmu perlu belajar nggak? Belajarnya siang aja atau malam begadang? Coba apa mahfudotnya? Man talabal ula, man talabal ula sahirul layal. Itu mahfudotnya, ulangi. Man talabal ula, barang siapa mencari ketinggian, sahirul layal,
maka dia harus begadang malam. Begadangnya nge-games atau buka Facebook? Tidak. Tiada hari tanpa ilmu. Tiada gadget tanpa ilmu. Begini. Sejak tahun 82, itu berarti 10 tahun sebelum Afghanistan berhasil mempecah belah Uni Soviet menjadi negara yang pecah belah. Ya, Uni Soviet hancur melawan Afghanistan pada tahun 1992. Dan mereka sudah dihancurkan, dibombardir, tapi tetap bertahan sejak tahun 1982. Tahun 92, akhirnya Uni Soviet pun hancur, walaupun saat itu Amerika memang menggunakan tangan Afghanistan melawan seterunya dalam perang dingin ini. Tapi apa yang terjadi? 10 tahun setelah itu, saya dinasihati, wahai pemuda Islam, pasca hancurnya Uni Soviet, kalian menjadi kekuatan ketiga yang paling tidak dikuasai, tidak disukai oleh negara-negara kapitalis. Kalian akan ditarik ke ring pertarungan siap atau tidak siap. Saat itu saya masih jomblo cupu-cupu. Masih kuliah dan belum sadar apa yang diomongkan oleh pakar futuristik Islam ini. Seorang ulama dengan firasatnya. Ketika kami diberikan seminar pada saat itu. Di Mekah Al-Mukarramah. Saya tidak paham. Pemuda Islam, tahun 92 sampai 10 tahun yang ke depan, kalian harus bersiap-siap. Karena kalian akan dirontokkan. Sebab ada adik kuasa yang tidak ingin ada yang menghalangi dia di depan. Benar. 9/11, 2001, 11 September 2001, dibuatlah sinetron pengeboman 2 menara kembar. Ya, tiba-tiba seluruh dunia orang nonton. Angle kameranya dari mana-mana. Slow motion. Bam. Menara kembar kemudian hancur. Saat itulah sampai tahun-tahun terakhir 2021. Dari tahun 2001 sampai 2021 selalu dicap Islam intoleran pada saat itu ya. Setelah pemboman 9/11, sinetron ini dibuat, apa yang terjadi? Islam violence, kekerasan. Islam radikal, betul nggak? Islam fundamental, betul apa enggak? Lalu dicari alasan, dihancurkan, dibombardir dunia Islam. Dipecah belah atas nama agama. Mereka kirim pemecah belahnya dengan semua simbol-simbol agama. Tapi inilah takdir Allah. 40 tahun. Dari tahun 1982, kemudian 9/11 2001, dan pada akhirnya kemarin 2021 dicanangkan. Setelah Amerika mundur terpukul oleh Afghanistan, meninggalkan semua helikopternya, walaupun alibi daripada Menteri Luar Negeri Amerika mengatakan kita tinggalkan senjatanya supaya orang Afghanistan perang saudara satu sama lain. Alhamdulillah tidak terjadi. Dan awal tahun 2002 diumumkan dalam resolusi PBB bahwa tanggal 15 Maret akan menjadi hari anti Islamofobia internasional. Allahu Akbar. Selesai sudah sinetron itu. Islam radikal, Islam teroris, Islam fundamental, Islam violence, Islam intoleran, itu cuma sinetron yang mereka buat-buat dan kenyataannya tidak ada sampai hancurlah Irak. Hancurlah Suriah dengan kekuatannya dari Rusia, Irak oleh Amerika. Hancur dunia Arab dari Arab Spring. Dan hancur pula Yaman, hancur Asia Tengah. Muslim didiskreditkan di India. Saudara kita di Rohingya. Dan di belahan dunia yang lain sampai ke Uighur. Tapi alhamdulillah hari ini sudah saatnya. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Insya Allah sudah selesai hari ini. Dan insya Allah ke depan kita akan sambut masa ketentraman dunia. Dan kita sambut ke depan masa perdamaian dunia. Dan insya Allah Islam dari Indonesia dengan Islam yang rahmat. Islam yang rahmatan lil alamin, yang mengikuti rahmat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin, ya insan,
Ya Muhammad, engkaulah pembawa kedamaian. Kita semua adalah umat Muhammad yang membawa kedamaian, yang cinta pada kedamaian. Insya Allah ke depan Islam akan jaya. Allahu Akbar. Jadi tenang. Kalau ada yang bikin horor-horor di grup WA, yang selalu memprovokasi, yang selalu ingin memecah belah, biarin. Mungkin hari ini dagangannya lagi nggak laku. Saya pernah nanya di grup WA saja. Kenapa sih kok kamu kalau posting itu sering hoax, sering bikin ribut? Tahu nggak jawabannya apa? Habis dagangan saya nggak laku hari ini. Ya Allah. Begitu juga tadi saya disebutkan sebagai ketua alumni Timur Tengah seluruh Indonesia, selain sebagai ketua alumni Saudi Arabia seluruh Indonesia dan ketua alumni Madinah Islamic University seluruh Indonesia. Saya sering melihat di grup-grup itu. Kadang-kadang ini nih, kayaknya ini penyebab perpecahan di kita itu nomor satu lewat WA sepertinya. Ada nggak berantem antar keluarga di WA itu gara-gara politik? Bodoh. Mana lebih penting, politik atau keluarga? Politik atau keluarga? Tapi jangan tinggalkan politik, tadi kan ada calon, ada yang sudah jadi. Penting gak politik? Tapi jangan sampai mau dipecah belah. Allahu Akbar. Pegang identitas Islam kita. Apa mau memisahkan antara Islam dengan kehidupan sosial? Tidak mungkin. Itu berarti kita diminta untuk menanggalkan akidah kita, meninggalkan Islam kita. Tidak mungkin kita lakukan itu. Justru bumi Indonesia ini menjadi ada dan mereka karena identitas Islam yang dibawa oleh para syuhada dan mereka korbankan nyawa dan darahnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Sampai di sini. Ke depan dalam analisis saya pribadi, kalau kita sudah menjadi negara yang merdeka, bersatu, terus apa? Berdaulat, terus apa? Adil dan makmur, insya Allah. Ini negeri gemah ripah, loh jinawi. Kalau saya lanjutkan dan hafal pasti orang tua. Bukan lautan, terus kail dan jala, tiada badai. Berarti orang tua ini. Ikan dan udang. Orang bilang tongkat kayu. Cuma orang tua ini. Gen Z nih opo laguna ini. Ya, Indonesia ini seperti surga. Maka orang-orangnya harus menjadi calon penghuni surga. Siap? Bagaimana pola komunikasi calon penghuni surga di Indonesia? Begini, teruskan ayat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yasma'una fiha lagwan wala illa. Loh, kok enggak diterusin? La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Coba ulangi ya. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Ini pola komunikasi. Pola komunikasi penduduk surga itu, lihat, peace di dalam, peace di luar. Salaman salama, selamat, damai di hati, dan damai di lisan, damai juga di WA-nya. Siap? Damai di hati, damai di jari, damai di hati, damai di lisan. Itulah pola komunikasi penduduk. Orang bilang tanah kita, tongkat kayu dan batu. Lagi coba ya, supaya bahagia. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu. Kalau penduduk negeri ini suka bersatu,
suka bersaudara, tidak mau dipecah belah. Apalagi ini 2023, 2024 ya, Pak Bapinsa ini tahun panas. Ya, sehingga kehadiran Ustadz Bakhtiar pun dipantau. Karena banyak yang salah paham. Ya, yang salah paham itu banyak. Tapi tidak apa-apa, ini resiko. Ya, tapi saya ingin masyarakat Belimbing yang sebentar lagi akan menjamu tamu-tamu di seluruh Indonesia akan datang ke Manahan. Siap memberi makan saudara-saudaranya? Siap memberi minuman buat saudara-saudaranya? Siap menjaga kesehatan buat saudara-saudaranya? Siap memberikan tempat tinggal buat saudara yang datang? Gratis? 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 Allahu Akbar. Insya Allah negeri kita ini akan menjadi negeri yang hebat insya Allah. Kalau kita sudah mulai dari dalam negeri kita sendiri. Seperti Muhammadiyah yang ingin memajukan bangsa dan mencerahkan semesta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Jadi caranya begini. Langkah pertama menuju dunia, pola komunikasi. Bapak Ibu, tahu nggak masalah terbesar di rumah tangga? Nomor satu apa? Komunikasi. Nomor dua apa? Baru komunikasi. Dan nomor yang ketiga, komunikasi lagi. Bu, kalau punya suami, ibu nanya begini, Mas, menurut Mas aku beli jilbab ini yang ungu atau yang putih? Yang ungu agak mahal, tapi nggak ada pasangannya. Dan yang putih ini sedikit lebih mahal lagi, tapi ada pasangannya. Menurut Mas aku ambil yang mana? Kata suami, terserah. Nyebelin gak Bu? Nyebelin gak Bu? Ya itulah kelemahan suami. Ya, selain egois, apalagi? Pelit, terus apa lagi? Pokoknya Pak, sesoleh-soleh Bapak saya aja gak selamat dari tuduhan istri yang dua tadi itu. Sudahlah akui saja. Mau tahu orangnya ada di sini juga sebetulnya. Baik. Nomor satu di bangsa ini, walaupun memasuki tahun-tahun politik, siap menyebarkan perkataan-perkataan penuh kedamaian. Tidak mau dipecah belah, siap. Hati kita kalau kita posting hal-hal yang sifatnya damai dari satu, otak kita enak gak? Otak kita berat gak? Justru kalau kita sudah membaca postingan-postingan yang memecah belah, berat atau tidak? Sudahilah, sudah. Yang baper-baper itu kita tatap ke depan. Dan ingat ya, ilmuwan-ilmuwan dunia, termasuk dunia Timur Tengah saat ini, berharap agar ada international university di Indonesia, dan mereka ulama-ulama dunia, ilmuwan-ilmuwan dunia siap datang ke Indonesia untuk mengajar dan berdedikasi dengan ilmunya. Kita siapkan tempat. Kenapa? Karena Indonesia negara yang kaya, bangsanya juga ramah, dan sampai saat ini ketika Arab, dunia Timur Tengah dikacau balaukan sampai pada perang saudara, tapi alhamdulillah Indonesia sudah berhasil melewati goncangannya dan sekarang siap bersatu lagi, siap damai lagi, dan siap menyongsong masa depan dan memenangkan Indonesia. Allahu Akbar. Terserah pilihannya siapa. Terserah partainya apa. Ya. Saya juga tidak punya partai di sini, tapi yang paling penting, siapapun yang kita pilih adalah komitmennya harus menjadikan Indonesia negara yang merdeka, negara yang bersatu, negara yang berdaulat, negara yang adil dan makmur. Setuju? Kita pilih yang berkomitmen membawa Indonesia yang merdeka, Indonesia yang bersatu, Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang adil, dan Indonesia yang makmur. Saya lihat ini cerdas sekali. Kalau ini yang kita bawa dari Indonesia untuk dunia, dunia pun tercerahkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Karena adil, karena makmur, sejahtera, tidak akan pernah terjadi tanpa keadilan. Betul? Karena adil tidak mungkin terjadi tanpa negara yang berdaulat. Betul? Negara berdaulat tidak akan pernah terjadi kecuali dia bersatu. Betul?
Dan gara-gara bersatulah kita menjadi bangsa Indonesia merdeka, betul? Siap menjaga kemerdekaan Indonesia? Siap menjaga kebersatuan Indonesia? Sila keberapa persatuan Indonesia? Ketiga. Siap menjaga kedaulatan Indonesia? Sila keberapa? Kedaulatan sila keberapa? Jangan kalah sama mereka yang ngaku-ngaku Pancasila padahal tidak paham Pancasila. Jangan kalah sama mereka yang ngaku-ngaku merah putih padahal merah semuanya, darah yang dia tumpahkan. Allahu Akbar. Kedaulatan rakyat itu sila keberapa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, itulah kedaulatan kita. Siap menjaga Indonesia berdaulat? Adil dan makmur itu bisa tercapai kalau kita sudah merdeka, bersatu, berdaulat, baru kemudian adil dan ini yang kita bawa dan semuanya tanpa ada pilih-pilih lagi. Tidak ada waktu lagi bagi kita. Ketika dunia sekarang sudah mulai kelaparan, sudah ratusan juta manusia sekarang kelaparan, akan ada puluhan negara-negara gagal. Eropa menuju kehancurannya mungkin secara ekonomi. Sekarang mereka minta apa dari Indonesia? Mereka kekurangan batu bara, sebentar lagi musim dingin. Mereka kekurangan bahan bakar, terutama bahan bakar yang terbuat dari fosil. Gas mereka sudah 10 kali lipat, mereka minta dari Indonesia. Di antara yang mereka minta dari Indonesia itu adalah saya pernah dapat proyeknya, wood pellet kayu. Yang dibuat dari kayu-kayu bekas yang kemudian dirajang, kemudian dihaluskan menjadi semacam serbuk gergaji, lalu kemudian di-press. Dan itu di Indonesia banyak sekali dan dunia sekarang sedang membutuhkan itu. Tanah kita juga begitu subur. Andai para pemudanya setelah ini mau menanam, lahannya sempit, nanam hidroponik, insya Allah lupa sama yang mau memecah belah kita. Kita fokus menjaga ketahanan pangan. Siap? Satu-satunya langkah menjaga ketahanan pangan agar tidak ada yang kelaparan di negeri ini. Tapi saya kasih data dulu ya. Kemarin baru saja didata. Dari 10 negara ASEAN, tingkat IQ-nya dari 10 negara ASEAN, alhamdulillah Indonesia nomor 9 setelah Laos. Ya Allah. Tahu nggak kenapa? Kurang protein. Iya, sekarang kelihatan nggak ada kelaparan. Karena makannya karbohidrat semua. Otaknya kurang. Saya dulu di pesantren, memang badannya kuat, tulangnya kuat, tapi otaknya kurang. Karena kurang protein. Sebuah negara dikatakan kuat secara pangan kalau punya cadangan protein 30%. Negeri ini berapa? 5-10%. Jadi kelihatan nggak lapar, kuat-kuat badannya, tapi walaupun IQ bukan sebagai sandaran menjadikan kualitas hidup kita hebat, tetapi penting gak makanan berkualitas? Siap beternak? Siap menjadi pengusaha telur? Siap menjadi pengusaha sapi dan kambing? Siap menjadi peternak ayam? Siap ekspor ternak kita ke seluruh dunia? Siap menjadi nelayan? Benar. Siap-siap aja, semuanya pada ingin jadi ahli teknologi. Ya, kerjanya dengan IT. Nah, ini juga persoalan ketimpangan pendidikan kita. Energi kita ke depan. Siap hemat? Ya, nanti bisnis di dunia ini yang banyak menanam, maka negara itu nanti banyak mendapatkan bayaran dan kaya raya. Ini Indonesia. Harus bersyukur karena dunia ngiri sama Indonesia. Di Jawa ini lempengnya merah semua atau enggak? Artinya lempeng api ya. Ini dunia tuh ngiri sama Indonesia. Tahu apa yang namanya geotermal? Geotermal itu semacam energi yang diambil dari uap panas bumi. Sebetulnya dunia ngiri kepada Indonesia kenapa? Karena di bawahnya ini panas semua. Tinggal dibor, dimasukkan air, keluar uap, uapnya yang ditampung dan itu jadi energi. Dunia berharap pada Indonesia. Indonesia minyak ada, gas ada, geotermal ada. Seluruh mineral-mineral dari yang sifatnya mineral basic
sampai mineral-mineral yang mulia, yang langka ada di Indonesia. Allahu Akbar. Kenapa kita sekarang dijajah secara ekonomi? Berantem mulu, debatnya di WA, ya marah sama asing. Ini nggak boleh. Ya negara kita dikuasai asing. Udah tulis WA, habis tulis WA, tidak bekerja keras, tidak menuntut ilmu, ya, tidak mau bertarung secara ekonomi, tidak mau berbisnis. Siapa pemuda-pemuda yang siap jadi pengusaha Indonesia? Angkat tangan. Siapa yang siap menjadi pengusaha Indonesia untuk dunia? Angkat tangan. Siapa seluruh santri dan santriwati menjadi pengusaha yang siap menjadi orang kaya dan pengusaha Indonesia akan mensejahterakan dunia? Berdiri, Allahu Akbar. Siap menghijaukan Indonesia, siap menanam, siap beternak, siap menangkap ikan, siap tambak. Harus begitu, jangan berantem mulu. Habis waktunya sama games. Kalau ini yang terjadi, saudara-saudara, sebagai penutup pada malam hari ini, bekal kita untuk mencerahkan dunia tidak ada yang lebih hebat. Adalah cahaya yang diturunkan langsung oleh Allah Ta'ala. Dipilih malaikat yang paling hebat, yaitu Jibril. Diturunkan ke kolbu yang paling suci, Muhammad SAW. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Al-Quran. Nah, sampai di sini tidak ada cara paling hebat mencerahkan dunia kecuali kita berangkat dari Al-Quran. Saya mau tanya, siapa yang khatam Quran setiap 30 hari sekali? Angkat tangan. Enggak boleh bohong ya. Ya. Kalau kecerdasan literasinya begini, bagaimana bisa mencerahkan dunia? Untuk mencerahkan dunia, mencerahkan semesta dengan cahaya yang dibawa oleh Muhammad SAW. Tidak pernah ada yang menduga bahwa dari sebuah jazirah yang sangat primitif saat itu, peradaban Persia dan peradaban Romawi robek di hadapan ada peradaban yang saat itu disebut peradaban gurun itu. Tidak ada perpustakaan sehebat di Romawi. Tidak ada persenjataan sekuat di Persia pada saat itu. Tapi bagaimana negara jazirah yang sangat primitif itu kemudian menjadi pelopor bangkitnya peradaban baru? Ada satu kitab di mana anak-anak para sahabat belajar itu semua, dan mereka membaca itu semua dan membaca buku peradaban itu. Dari situlah kemudian cahaya itu muncul ke seluruh dunia. Dan memang itu yang dibawa oleh para sahabat. Al-Quran yang dibawa setelah dibaca, dihayati, ditadaburi setiap hari tanpa henti, diamalkan semampu yang dia bisa amalkan dan berani mengambil resiko mengamalkannya, maka bangkitlah peradaban pada saat itu. Dan alhamdulillah, memang jangan terlalu kecewa. Sejak tahun 1955 sampai tahun 2022 mungkin Islam tidak memegang kekuatan politik, betul? Sejak tahun 55 sampai 2022 Islam tidak memegang ekonomi di Indonesia, betul? Tapi pertanyaan saya, apakah karena kita tidak memegang kekuatan politik dan ekonomi, umat Islam kemudian menurun? Apakah umat Islam menjadi terbesar di sedunia? Lihat di sini, semua sudah berhijab. Lihat masjid-masjid. Masjid-masjid sholat subuhnya mulai banyak kan di Belimbing? Tetap bersemangat atau tidak? Tahfidz Quran banyak atau tidak? Di mana-mana ada rumah tahfidz Quran sekarang dipenuhi oleh anak-anak kita. Dan itu sudah kita gerakkan sejak 15-20 tahun yang lalu. Dan saat ini, anak-anak itu yang dulu kita bikinkan program di TV, program di masyarakat, hafiz Quran, alhamdulillah mereka sekarang sudah besar. Dan sekarang yang paling membahagiakan adalah bahwa umat Islam adalah umat terbesar masyarakat menengah ekonominya. Dan inilah sebetulnya pembangkit peradaban itu. Allahu Akbar. Quran semua yang membuat ini. Karenanya
Saya beritahukan penyesalan saya. Dulu waktu saya kuliah syariah, salah saya kurang banyak baca Quran, kebanyakan baca fikih. Teman saya bilang, waktu dulu saya jurusan tafsir, kesalahan saya terlalu banyak baca tafsir, kurang tadabbur Qurannya. Dan hari ini, kenapa kita dipecah belah atas nama akidah, serang sana, serang sini, Masjid Muhammadiyah masih dilarang, karena tuduhan-tuduhan yang gak benar, itu semua gara-gara tidak membaca Quran langsung. Yang bisa mempersatukan kita adalah kalau kita belajar akidah betul-betul kembali kepada Quran. Bahkan saya bikin program setiap malam Jumat, tadabbur ayat-ayat la ilaha illallah, tadabbur ayat la ilaha illa anta, tadabbur ayat-ayat la ilaha illahu. Setelah saya kembali kepada ayat, melihat langsung apa itu akidah, kata Allah Subhanahu wa taala, tentram, kuat batin ini, alhamdulillah. Siap baca Quran setiap hari? Apalagi saran saya, insya Allah langit belimbing sampai ke Solo, bahkan ke seluruh Jawa Tengah insya Allah seperti yang dikatakan tadi. Kalau di sini anak-anaknya bikin program khatam Quran, apalagi khatam Quran di saat sholat, dua ibadah disatukan, betapa cepatnya hubungan orang ini dan betapa dekatnya hubungan ini orang ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kunci kemenangan, itulah kunci peradaban, itulah kunci pencerahan untuk semesta. Maka tiada ada pilihan. Kalau ingin menjadi pencerah bagi semesta, Allahumma arhamna bil Quran. Terus, waj'alhu lana wa nura. Ayo angkat tangannya. Allahumma zakirna wa 'allimna. Angkat tangannya. Warzuqna tilawatahu al-laili waj'alhu lana ya Rabbal. Ini nasyid atau doa? Mungkin selama ini belum merasakan doa ini karena dianggap nasyid bukan sebagai sebuah doa. Mungkin selama ini baca Qurannya terlalu dogmatis, kurang ditadaburi sehingga tidak paham. Baik, berdoa dulu. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma wa 'allimna. Dari hati minta kepada Allah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal. Berani gak menerima tantangan saya bikin program tahajud sampai khatam Quran? Berani? Kalau berani, lihat nanti hidupmu berubah, rezekimu banyak, urusanmu mudah, pendidikanmu lancar, ilmumu berkah demi Allah. Karena kamu sudah menyatukan dua ibadah yang hebat yang membuat kamu dekat sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan agar kamu menjadi orang dicintai oleh Allah. Itu jalan agar kamu menjadi orang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, kalau ada di antara jamaah, ya Allah, rahmati aku dengan Al-Quran. Aku ingin memajukan bangsa, aku ingin mencerahkan semesta, tapi ku mulai dengan takwa ya Allah. Takwa yang ingin kulakukan pada malam hari ini ya Allah, mampukan aku selalu qiyamul lail dan aku membaca Al-Quran sampai khatam ya Allah. Berkahilah agar ada satu program di dalam hidupku ku bawa sampai mati.
Mudah-mudahan dengan jalan ini ya Allah, Engkau tinggikan derajatku, Engkau mudahkan urusanku, Engkau muliakan keluargaku, dan Engkau berikan kepadaku pengetahuan sampai kepada tingkatan takwa, takwa yang membuat aku tambah takut kepada Engkau ya Allah. Lama-lama akan lahir pemimpin-pemimpin hebat dari sini. Insya Allah akan lahir pemimpin besar dari Belimbing. Siap? Siap apa? Siap apa? Tahajud sambil khatam Quran. Insya Allah kalau program ini Anda jalankan, apalagi diniatkan satu orang saja, ada di antara Anda mengatakan, ya Allah, aku berhajat, semoga perhelatan Muktamar Muhammadiyah di Solo dengan bacaan Quranku ini mendatangkan kebaikan bagi negeri ini dan bagi dunia. Insya Allah doanya satu orang itu kalau dikabulkan sukses semuanya. Tapi kalau hanya mengandalkan fisik, mengandalkan rasio, mengandalkan materi, otot dan tenaga, tidak mendapatkan pertolongan Allah, tidak mungkin bisa menjadi pencerah dunia. Karena semua sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan Quran yang dibawanya ketika diajak Hercules atau Heraklius untuk berislam, lalu dirobek surat dari Muhammad SAW dan diserahkan oleh utusan Muhammad kepada Muhammad SAW. Rasulullah berkata, dari sini akan kurobek peradaban mereka dan tidak lama hancur. Karena cahaya yang dibawa oleh Muhammad SAW dengan Al-Quran yang dibawanya. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum min rabbil alamin. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun, dan seterusnya. Ini kalau dipegang dan ini menjadi pegangan kita semua, insya Allah Muhammadiyah dari Belimbing lewat muktamarnya betul-betul akan memajukan bangsa dan mencerahkan semesta. Baik, di penghujung mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini PDM Sukoharjo berikut semua ortom yang ada di bawahnya bersatu dengan aparat. Saya bangga sekali ada Pak Camat, Pak Desa, Pak DPRD, Pak Babinsa, bersatu semuanya. Insya Allah negara ini betul-betul akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari sama-sama kita berhajat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadhiyal hajat. Ya Allah, Ya Ghafir, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, ampunkan dosa-dosa kami. Aduh, ampunkan dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Ya Rabb, ampunkan pula dosa kedua orang tua kami yang masih hidup maupun sudah wafat. Begitu juga muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Ya Allah, habib ilainal iman, habib ilainal iman, habib ilainal iman. Cintakanlah kami kepada iman. Wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikanlah iman sebagai perhiasan di dalam hati kami. Dan hiasilah hati kami dengan iman. Dan hiasilah iman itu di hati kami ya Allah. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Bencikanlah kami ya Allah kepada kekufuran, kepada kefasikan, dan kepada kemaksiatan. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sudah terlalu lama kami telah menganiaya diri kami sendiri. Menganiaya diri kami sendiri dengan kebodohan. Menganiaya diri kami sendiri dengan kemalasan. Menganiaya diri kami sendiri dengan perpecahan. Menganiaya diri kami sendiri dengan kebencian. Menganiaya diri kami sendiri dengan kekerasan. Ya Allah, kami bertobat. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tak engkau ampuni kami. Wa tarhamna, kalau engkau rahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, selama-lamanya kami akan
senantiasa merugi dengan kerugian yang besar. Ya Arhamar Rahimin, wa ya Akramal Akramin, ya Arhamar Rahimin, wa ya Akramal Akramin, wa ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma alif baina qulubina, waslih dzata bainana, wansurna ala aduwika wa aduwihim, aduwina wa aduwaka wa aduwina. Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ansur man nasaraddin, wakhdul man khadalal muslimin. Ya Allah, jadikanlah kami masyarakat bangsa yang senantiasa memajukan bangsa dan negara kami dengan ilmu, dengan kerja keras, dengan kecerdasan, dengan kebersamaan ya Allah, dengan dasar takwa kepada Engkau. Mampukan kami menjadi anak-anak negeri yang senantiasa menjaga negara ini, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal, yang banyak, yang luas, dan buat kami tidak menginginkan semua yang haram, yang membuat kerugian pada diri kami, keluarga kami, masyarakat dan bangsa kami. Ya Allah, negeri ini telah dililit penyakit korupsi ya Allah. Negeri ini telah mendapatkan tandingan kemusyrikan di hadapan Engkau ya Allah. Tuhan baru yang bernama uang dan kekuasaan. Kalau bukan Engkau yang tolong kami, kalau Engkau yang bukan selamatkan kami, bangsa kami akan terjerumus di dalam kehancuran. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin yang akan memerdekakan negara kami, yang akan mempersatukan kami, yang akan membawa kedaulatan kepada negara kami, yang akan membawa kepada keadilan dan kemakmuran untuk negeri kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berkahilah Muktamar Muhammadiyah tahun ini ya Allah. Berkahilah semua yang hadir ya Allah. Berkahilah pemimpin-pemimpinnya ya Allah. Berkahilah semua program-programnya. Berkahilah kami semua dan seluruh anak negeri ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.